RKM itu sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah. RKM itu merupakan aplikasi pengelolaan keuangan madrasah, mulai dari perencanaan penganggaran, kemudian realisasi dan penatausahaan, sampai dengan pelaporan dalam satu periode anggaran. Nah, RKM itu sendiri adalah berbasis elektronik, mulai dari full online, dan nanti juga akan di-develop yang semi online, sehingga dapat diakses oleh semua pihak yang diberi kewenangan untuk mengakses pada satu waktu yang sama. Kemudian dengan adanya RKM itu memungkinkan untuk melakukan monitoring perkembangan perencanaan dan realisasi dalam satu tahun anggaran yang disebutkan tadi. Kemudian dengan adanya RKM kita harapkan adanya peningkatan kualitas dalam penggunaan anggaran sehingga akan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah pada akhirnya. Konsep RKM itu sendiri apa? Nah, konsep RKM itu sebenarnya berbasis dari EDM. Jadi perencanaan disusun berdasarkan EDM. Kemudian dari EDM disusunlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terdiri dari IRKM, kemudian AKB. AKB itu adalah anggaran kas dan biaya, kemudian akan menjadi RKAKL pada akhirnya. Kemudian dari perencanaan dan penganggaran itu sendiri akan masuk ke proses realisasi, penatausahaan dan pelaporan. Nah, nanti di realisasi akan menghasilkan dokumen realisasi dan penatausahaan mulai dari nota yang terdiri dari nota pendapatan, nota pengeluaran, nota pindah buku, nota pajak, dan lain sebagainya. Kemudian dokumen yang dihasilkan dari proses realisasi dan penatausahaan adalah BKU atau buku kas umum dan buku pembantu. Kemudian dari hasil proses realisasi dan penatausahaan tadi akan dapat dihasilkan laporan, mulai dari laporan BOS, laporan sumber dana lainnya, yang juga nanti di dalamnya ada laporan realisasi anggaran. Nah, kemudian level admin di dalam RKM. Jadi RKM ini terdiri dari beberapa level, mulai dari level admin pusat, kemudian ada level admin provinsi, yaitu di Kanwil, kemudian ada level kabupaten kota, selanjutnya ada di level madrasah yang terdiri dari dua, yaitu kepala madrasah dan tim madrasah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tanggung jawab dari setiap level admin tadi. Kita mulai dari fungsi dan tanggung jawab dari admin pusat, yaitu terdiri dari memonitor proses implementasi IRKM mulai dari tingkat madrasah, kemudian kabupaten kota dan provinsi. Kemudian memberikan dukungan jika terjadi kendala terhadap aplikasi IRKM atau dalam hal ini admin pusat berperan sebagai helpdesk-nya IRKM. Kemudian admin pusat juga berperan melakukan fasilitasi atau pelatihan serta dukungan bagi tim provinsi, kabupaten kota, dan madrasah secara berjenjang. Kemudian admin pusat juga melakukan pengelolaan user level, mulai dari user level provinsi, kabupaten kota, madrasah, antara lain menambah, mengedit, menghapus, mengaktifkan atau menonaktifkan user level di bawahnya. Selanjutnya admin pusat juga melakukan proses terhadap usulan yang disampaikan oleh admin provinsi, kabupaten kota, dan madrasah. Usulan itu bisa berupa usulan tambahan kegiatan, kemudian usulan tambahan subkegiatan, atau usulan tambahan komponen biaya. Kemudian admin pusat juga berperan untuk melakukan pemuktahiran terhadap aplikasi IRKM. Kemudian admin pusat juga berperan untuk melakukan analisa, kemudian memberi masukan terhadap IRKM yang sudah diinput oleh tim admin madrasah. Nah, selanjutnya adalah penjelasan tentang fungsi dan tanggung jawab dari admin provinsi. Tugas dan fungsi dari admin provinsi antara lain adalah memonitor proses implementasi IRKM mulai dari tingkat kabupaten kota dan madrasah. Kemudian melakukan fasilitasi atau pelatihan dan dukungan bagi tim kabupaten kota dan madrasah secara berjenjang. Selanjutnya adalah melakukan analisa dan memberikan masukan terhadap IRKM yang sudah diinput oleh tim madrasah. Kemudian salah satu fungsi yang cukup penting juga adalah menentukan jadwal input IRKM. Selanjutnya adalah penjelasan tentang fungsi dan tanggung jawab dari admin kabupaten kota. Antara lain adalah memonitor proses implementasi IRKM tingkat madrasah, kemudian melakukan fasilitasi atau pelatihan dan dukungan bagi tim madrasah, kemudian melakukan analisa dan memberikan masukan terhadap IRKM yang sudah diinput oleh tim madrasah, kemudian
mendistribusikan nomor register bagi tim admin madrasah. Nomor register ini penting untuk pertama kali login bagi tim admin madrasah. Kemudian menentukan jadwal input dari IRKM. Nah, selanjutnya fungsi dan tanggung jawab admin kepala madrasah. Yang pertama adalah melakukan register bagi madrasahnya sendiri untuk masuk ke IRKM. Kemudian mendaftarkan, mengganti atau mereset password staf yang akan diberikan otoritas untuk akses IRKM. Selanjutnya menghitung jumlah pendapatan berdasarkan sumber pendapatan yang dimiliki oleh madrasah itu sendiri. Kemudian menentukan kegiatan dan subkegiatan. Kemudian melakukan persetujuan atas rincian biaya dan AKB atau anggaran kas dan biaya yang sudah disusun oleh staf. Kemudian melakukan persetujuan atas nota yang dibuat oleh staf. Sedangkan fungsi dan tanggung jawab dari admin bendahara atau staf madrasah adalah menghitung rincian biaya atau komponen serta menentukan jadwal pelaksanaan subkegiatan yang telah disusun oleh kepala madrasah. Kemudian membuat nota, mulai dari nota pendapatan, nota pengeluaran, nota pajak, dan lain sebagainya. Kemudian membuat BKU atau buku kas umum dan buku pembantunya. Nah, secara keseluruhan materi BINTEK ini kepada tim inti itu secara berjenjang. Jadi tidak semua tim inti mendapatkan materi yang sama. Materi yang paling banyak itu diberikan kepada tim inti nasional, yaitu diberikan untuk tim inti nasional, diberikan materi BINTEK untuk tim inti nasional itu sendiri, kemudian juga diberikan materi BINTEK untuk tim inti provinsi, kemudian juga diberikan materi BINTEK untuk tim inti kabupaten, kota, kemudian diberikan materi BINTEK untuk tim inti madrasah. Kenapa tim inti nasional itu perlu mendapatkan materi secara keseluruhan? Karena nanti tim inti nasional ini yang akan memberikan pelatihan secara berjenjang kepada tim inti provinsi, kemudian tim inti provinsi memberikan secara berjenjang kepada tim inti kabupaten kota, kemudian tim inti kabupaten kota memberikan pelatihan kepada tim inti madrasah. Nah, kalau untuk tim inti provinsi, materi yang akan diberikan adalah materi BINTEK untuk tim inti provinsi itu sendiri, kemudian materi BINTEK untuk tim inti kabupaten kota, kemudian materi BINTEK untuk tim inti madrasah. Sedangkan untuk tim inti kabupaten kota, materi BINTEK yang akan kita sampaikan adalah materi BINTEK untuk tim inti kabupaten kota itu sendiri, kemudian materi BINTEK untuk tim inti madrasah. Nah, sedangkan untuk tim inti madrasah, dia akan mendapat satu materi saja, yaitu materi BINTEK tim inti madrasah. Demikian penjelasan pendahuluan tentang apa itu IRKM, mulai dari pengertian sampai level jenjang adminnya sampai materi BINTEK yang akan disampaikan.